Assalamualaikum, salam satu hobi. Ini adalah video kedua tentang pembuatan mesin sedot madu kelulut atau kelanceng. Oke, langsung saja teman-teman ya. Mesin yang kita pergunakan di sini masih menggunakan mesin sedot air galon elektrik. Teman-teman bebas menggunakan merek apa saja. Kita di sini bukan endorse. Tentunya lain merek akan lain pula spesifikasinya bagian dalam mesinnya. Jadi nanti kalau teman-teman menggunakan merek lain dan bentuk dan speknya beda dengan ini, ya seperti itulah ya. Beda mesin, beda merek, beda pula spesifikasinya. Tetapi inti dan teorinya sama saja. Intinya di sini kita akan memindahkan lubang hisap ini dan lubang buang ini akan kita pindahkan. Kita sedikit modifikasi teorinya. Jadi selangnya ini nanti akan kita masukkan ke dalam sini, oke ya. Kemudian tembus sampai ke sini. Jadi ini nanti akan kita bor ya teman-teman ya. Kita lubangi di sini. Oke, kita tidak perlu membahas ini dan apa saja dapatnya karena sudah saya bahas di bagian pertama. Jadi langsung saja. Di sini kita sudah ada 2 botol. Nah, ini merek My Botol. Teman-teman juga bebas menggunakan merek apa saja. Tetapi ada beberapa botol yang serupa dengan ini dan di dalamnya, dalam tutup ini teman ya. Di dalam tutup ini akan ada karet. Nah, ada karet yang melingkar di sini sebagai sealnya. Ini jangan sampai kalau teman-teman menemukan karetnya yang di sini lepas, ini jangan sampai hilang. Ini sepertinya sepele, cuman ini fungsinya penting sekali karena kalau tidak ada karet yang di dalam sini, apabila menemukan merek lain, maka dia akan mengurangi daya hisapnya. Oke ya. Untuk langkah yang pertama, kita akan melubangi tutup botol ini, teman-teman ya. Nanti kita akan masukkan ke dalam sini. Jadi seperti ini. Makanya kita perlu melubangi ini. Dan di sini kita bisa lihat, di sini ada lubang kecil dan ada ini pelindungnya. Teman-teman bisa memotong ini. Kalau tidak ingin lubangnya terlalu besar, ini bisa dipotong kemudian dibuang. Tetapi juga bisa dengan cara melubangi bagian tutup botolnya ini lebih besar, kemudian langsung dimasukkan ke dalam sini. Karena ini kan kalau mau kita buang teman-teman ya, kalau mau kita buang ini lumayan agak susah, ini keras ini. Cuman kalau teman-teman telaten bebas, teman-teman bisa menggunakan cara apa saja ya. Ini dibuang, ini yang bagian ini. Cuman saya untuk saat ini akan memilih dengan cara melubangi tutup botolnya ini lebih besar ini ya. Jadi saya tidak akan buang bagian ininya. Oke, di sini saya akan ini dulu ya. Mengemal ini dulu untuk ngukur seberapa lebarnya. Kita gunakan lidi di sini untuk gambaran lebarnya. Oke. Kita sudah dapatkan segini ukurannya. Kemudian kita kasih di sini, kita kasih tanda dulu dengan spidol karena saya tidak punya mata bor yang itu ya, yang lancip teman-teman ya. Ada sebenarnya itu mata bor yang lancip, cuman saya tidak ada. Kalau ada itu lebih mudah lagi. Ini hanya untuk perkiraan gambaran. Oke. Nah, oke, kita sudah dapat gambaran segini lebarnya. Nah, segini lebarnya teman-teman ya. Tuh. Oke, kita akan bor ininya. Oke, kita coba colokin dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berteman-teman ya. Lumayan ini, agak lumayan kencang.
Nah, hati-hati teman-teman. Oke, udah. Kemudian untuk melebarinya ini kita bisa gunakan pisau ya. Nah, ini kan belum masuk semuanya ini tuh. Cuman kalau ininya dibuang, ini lubang segini udah cukup bisa masuk. Jadi antara kita membuang ini dengan membuat lubang ini lebih besar, sama-sama saja repotnya. Ya, namanya pekerjaan teman-teman, mana ada yang mau instan, tetap kita usaha dulu ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah dapatkan lubang yang sesuai dengan yang kita inginkan ya, seperti ini. Nah, jadi kita tidak perlu memotong yang bagian ini, udah cukup. Kemudian kita akan membuat lubang satu lagi di sini sebagai fungsi untuk memasukkan selang yang kita masukkan dari sini nanti, kemudian tembus di sini, kemudian tembus lagi ke tutup yang seperti ini. Oke ya, kita akan buat lubang satu lagi di sini. Ini kita perlu mengganti mata bornya yang lebih kecil. Oke. Oke, kita akan bor di sebelah sini ya, biar ada tandanya ini kan. Nih ada tandanya, kita akan bor di sini. Sebenarnya di sebelah sini juga bisa, bebas teman-teman ya. Kita mau yang sebelah sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia sampai terjadi huru-hara teman-teman ya, karena lepas dari pegangan. Oke, kita mundurkan. Nah, lumayan dia nih ya. Pekerjaan ini perlu hati-hati karena lumayan sedikit beresiko. Oke, kita akan sedikit longgarkan lagi lubangnya. Ini masih belum lebar, kita akan ganti matanya yang lebih besar lagi. Oke, kita pakai yang ini ya. Cukup, kita bor lagi. Hati-hati, ini mau loncat lagi kayak tadi, bahaya nih. Nah kan, baru saja dibilangin. Aduh, bahaya nih bosku. Oke. Pekerjaan seperti sepele, cuman ya kalau nggak hati-hati ya bahaya ya bos. Oke, tes masuk sini. Nah, oke, sudah jadi. Oke, untuk bagian tutup botolnya ini sudah beres. Sekarang kita yang bagian ini kita bor juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perlu waspada ini ya.
nanti kalau sampai muter-muter bahaya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hampir saja. Oke, kita sudah dapatkan lubangnya. Oke, ini ya. Kita tes. Nih. Dari sini masuk ke sini. Waduh. Ternyata masih belum bisa masuk. Pokoknya sampai bisa teman-teman ya. Kita akan coba bor lagi dari sini. Ini kita akan coba ganti mesin mata bornya dengan yang lebih kecil. Kita akan bor dari luar. Kita akan bor dari sini teman-teman ya. Oke, kita coba lagi masukkan sampai bisa. Ternyata nah hampir kita bor lagi. Tidak ada yang mudah teman-teman ya. Oke, nah ini tinggal narik seperti ini nanti ya. Kita lebarkan lagi. Kita coba lagi. Ini sudah mulai kelihatan mudah. Nah, oke. Sudah beres, selang sudah bisa masuk. Kita akan coba masukkan ininya juga. Oke. Lumayan berkeringat teman-teman ya. Kita akan tes dulu sebelum kita bongkar bagian dalam mesinnya ini. Nah, sampai hidup ya. Oke, seperti inilah kira-kira rangkaiannya nanti. Nah, ini kemudian botol kita masukkan seperti ini. Cuman ini belum jadi teman-teman ya, belum jadi, ini belum bisa dipakai karena lubang hisapnya sudah bisa kita pindahkan di sini ya, tetapi lubang buangnya belum ada, maka nggak akan jadi ini. Kita harus membuat lubang buangnya. Oke, lubang buangnya kita harus bongkar mesinnya ini. Nah, kalau seperti ini aja nggak jadi nih. Oke, lanjut kita akan membuat lubang buangnya. Di sini kita perlu bongkar mesinnya ya untuk membuat lubang buang. Oke, sabar, perlu proses. Oke, kita bongkar, kita lihat. Nah, rontok nih bautnya. Kita lihat seperti apa bagian dalamnya. Nah, seperti inilah teman-teman ya. Ini. Nah, kalau kita dapat yang baterainya besar seperti ini, kita beruntung teman-teman ya, karena daya simpan baterainya dia juga akan tahan lama. Nih. Nah, cuman seperti ini. Ini adalah dinamo. Dia ini ya bentuknya seperti kipas yang berputar. Kemudian di bagian sininya ada seperti silikon karet. Ada juga yang menggunakan sistem pembuatan mesin sedot ini dengan membalikkan membran.
membrannya dibalikkan, itu juga bisa. Ada yang membuat seperti itu teman-teman ya. Pokoknya banyak sekali metode yang bisa kita gunakan untuk membuat mesin sedot ini. Oke, selanjutnya untuk hisap, maksud saya untuk bagian buangnya. Oke ya, kita perlu mengganti ini dulu teman-teman ya. Perlu mengganti mata bornya dengan yang lebih kecil. Nah, oke, kita ganti dulu dengan mata yang lebih kecil yang sekiranya sesuai. Oke, kita akan gunakan yang mana ini? Kita akan pilih-pilih dulu ya. Nah, ini teman-teman ya. Nih. Ini saya rasa cukup ini. Nah, ini kita pasang dulu. Oke. Kemudian kita akan bor di bagian ini teman-teman ya. Nih, jadi lubang buangnya kita akan buat di bagian yang ini, yang dekat lubang pembuangan ini. Kita akan bor di sini. Oke ya, sampai tembus ke sini. Rangkaiannya nggak cukup di sini, akan ada lagi nanti. Ini kita bor dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Ini kayak tadi muter-muter. Bismillah. Oke, ini perlu hati-hati juga nih saya nih. Agak lumayan ribet ini. Tembus sampai, nah, oke, kita sudah bisa dapatkan tembus ya. Oke, ini sampai ke sini tembus. Jadi ingat, bagian yang kita bor di bagian yang dekat kita masang selang tadi di sini nih, dekat lubang hisap, lubang buang yang kita jadikan lubang hisap. Bukan yang ini karena ada dua ya. Nah, ini ada dua nih, sebelah sini sama sebelah sini, yang kita bor sebelah sini. Oke, jangan salah teman-teman ya, cukup ya. Kemudian langkah selanjutnya, oke, ini kita bersihkan dulu. Nah, saya tiup-tiup nih. Oke, supaya lebih kelihatan rapi teman-teman ya. Ininya juga. Setelah itu untuk lubang buangnya teman-teman ya, kita perlu membuat lubang angin di bagian sininya. Nah, di bagian sininya seperti apa? Kita perlu mengganti lagi mata bornya dengan yang lebih kecil lagi. Nah, untuk pembuatan yang seperti ini memang lebih lumayan ribet nih, cuman nanti setelah jadi dia akan lebih praktis menggunakannya. Oke, nah sekarang kita akan bor di bagian sininya. Bentar ya. Satu, dua, tiga, empat,
8, 9. Dah cukup. Teman-teman kalau mau nambahin jumlahnya berapa ya bebas lah ya, nggak harus sama dengan saya. Ini hanya sebagai gambaran saja ini. Oke, kita rapikan dulu ini bekas ini mata bornya ini. Tuh bagian dalamnya juga kita rapikan supaya enak lihatnya nanti kalau sudah jadi ya. Oke, jadi setelah proses ini nanti alat selanjutnya yang akan kita gunakan adalah lem tembak. Oke, makanya kita sambil nunggu proses ini jadi, kita panaskan lem tembaknya. Oke, kita masukkan dulu ya, kita colokin sini. Set. Nah, untuk mesin bornya ini sudah cukup, jadi kita cabut supaya tidak mengganggu. Nah, oke, kita pindahkan. Nah, tolong Mas, taruh situ Mas. Oke, taruh pojok situ. Kemudian ini belum kita hidupkan tombolnya. Oke, udah merah. Oke, selanjutnya kita pasang dulu ini teman-teman ya. Kita pasang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Kita pasang lagi. Oke, seperti ini ya. Sudah jadi. Kemudian kita pasang lagi bautnya. Pasang lagi bautnya. Oke, kita kencangin dulu. Kita kencangin dulu semuanya, kanan kiri. Oke, kencangin. Nanti kalau teman-teman membeli dengan merek lain, nanti bagian dalamnya ini akan belum tentu sama dengan ini. Kadang-kadang dia ya teman-teman ya, speknya beda. Oke, mana ini kok belum kenceng-kenceng ini? Oh alah, belum pas ternyata. Oke, nah, susah sekali dia masuknya. Kita paskan dulu. Oke, sudah pas, baru kita kencangin. Oke, udah kenceng semua, kanan kiri. Oke, udah selesai. Sekarang tugas kita adalah menggunakan lem, tapi kita memasukkan ini dulu. Kita masukkan ini dulu ke dalam sini. Oke, kita masukkan juga ke sini, tutup ini. Nah, oke, kita tarik sini. Nah, sebelum kita polkan di situ, kita akan lem dulu bagian sininya. Kita akan lem semua. Oke ya, kita tunggu apakah dia sudah panas ini. Mana ini? Lemnya belum panas teman-teman ya. Kita tunggu sebentar lagi sampai dia panas dan meleleh. Oke, ini kita sudah panas ya, sudah meleleh nih. Nah, sudah meleleh kan? Jadi ini sudah bisa kita pakai. Langsung saja kita oleskan lemnya itu di bagian dalam sini teman-teman ya. Set.
muter biar dia rapat, biar daya hisapnya kenceng. Oke, muter. Ini sini bagian selangnya ini juga nih. Nah, terus keliling, jangan lama-lama nanti keburu lemnya kering. Oke. Ini bagian tengah ini, pinggir, ini udah cukup teman-teman ya. Oke, ini kita rapikan dulu lemnya ini. Sekarang kita masukkan tutupnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan, kemudian kita tekan. Nah, sampai kenceng dia. Oke, kita tekan sampai kenceng teman-teman ya, biar padet. Nah, sip. Kemudian ini kalau mau dikasih, kalau merasa kurang yakin, di bagian ininya juga bisa ditambahkan lemnya biar lebih yakin lagi. Nih bagian pinggir-pinggirnya teman-teman ya, kita kasih lem keliling, set. Terus sampai keliling biar lebih mantap, lebih yakin. Oke, bagian dalamnya juga kalau mau ditambahkan juga boleh. Udah cukup. Nih dikit lagi di bagian selangnya juga, kalau mau ditambahkan juga boleh. Udah cukup. Nah, kita tinggal sedikit merapikan bekas lemnya ini. Oke, cukup. Jadi seperti inilah caranya. Kita tunggu kering, kemudian nanti kita akan uji coba. Oke teman-teman, seperti di video bagian pertama tadi, ini nggak sampai 5 menit sudah kering ini. Nih ya, udah kering. Ini udah bisa kita uji coba. Untuk teman-teman yang tidak punya alat seperti ini, seperti di video pertama, ini teman-teman bisa pergunakan ini dengan ini ya, dengan korek api. Nah, apapun bisa kita gunakan. Oke, ini lem tembaknya sudah selesai, kita cabut colokannya. Kemudian kita akan uji coba seperti apa hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ininya kepanjangan bisa dipotong lagi, dipendekin lagi. Oke, kita uji coba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah siapkan airnya. Nah, di sini ada 850 ml ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan uji coba ini. Oke, sebelah sini. Oke. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah sukses teman-teman ya. Nih. Ini botol ini isinya 500 ml. Nah, sebentar saja udah penuh ini. Nih kan, alhamdulillah mantap. Terus oke, terus oke, hampir penuh. Nah,
tentu saja teman-teman ya, kalau kita nyedot air dengan nyedot madu tentu saja akan berbeda. Karena sifat madu sifatnya lebih kental, maka dia akan sedikit lambat daripada kita menyedot air. Dan di video ini juga saya tidak akan praktekkan langsung menyedot madunya di dalam topeng atau di kantong-kantong madu, karena saya sudah sering membuat video panen dengan menggunakan alat semacam ini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi, teman-teman bisa cek linknya. Sekalian link video di bagian pertama waktu saya membuat ini ya, mesin sedot madunya, sekalian akan saya taruh di deskripsi. Jadi intinya cara membuat alatnya seperti ini tadi teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya teman-teman bisa menanggapinya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum dan salam satu hobi.